Assalamualaikum saudaraku yang beriman, pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang kisah orang yang pernah menyelam ke dalam sumur Zam-Zam, dan menemukan beberapa fakta yang aneh. Simak sampai habis dan jangan lupa subscribe dan tekan lonceng supaya tidak melewatkan notifikasi dari channel saya selanjutnya, saudaraku yang beriman. Kisah penyelaman ke sumur Zam-Zam adalah peristiwa unik yang terjadi pada tahun 1971. Dalam peristiwa ini, seorang penyelam asal Pakistan bernama Syekh Abdul Baqi melakukan penyelaman ke dalam sumur Zam-Zam untuk menyelidiki sumber air yang mengalir ke dalam sumur tersebut. Saat itu, banyak orang penasaran tentang misteri sumur suci ini, terutama dari mana asal airnya dan bagaimana bisa mengalir tanpa henti selama berabad-abad. Pada tahun tersebut, otoritas Makkah memberikan izin bagi Syekh Abdul Baqi untuk melakukan penyelaman ke dalam sumur. Menggunakan peralatan penyelaman sederhana, dia menyelam ke dalam sumur yang sempit dan dalam itu, yang ukurannya hanya sekitar 1,5 meter lebarnya. Selama berada di dalam sumur, Syekh Abdul Baqi menemukan bahwa ada dua jalur kecil yang menjadi aliran masuk air. Jalur ini berupa celah-celah di dinding sumur yang terus-menerus mengeluarkan air. Hal ini menjadi penemuan yang menarik, karena meskipun sumur Zam-Zam berada di tengah padang pasir yang kering, sumber air ini tak pernah kering, bahkan saat jutaan orang mengonsumsinya selama musim haji. Setelah Syekh Abdul Baqi menyelesaikan penyelamannya, otoritas Makkah menutup kembali akses ke sumur Zam-Zam untuk memastikan kehormatan dan keamanannya tetap terjaga. Hingga saat ini, sumur Zam-Zam dianggap sebagai salah satu sumber air paling suci dalam Islam, dan banyak yang meyakini keberkahan serta keajaiban di balik air Zam-Zam ini yang dipercaya tidak akan pernah habis. Seiring berjalannya waktu, kisah dan keistimewaan air Zam-Zam semakin tersebar ke seluruh penjuru dunia, terutama melalui para jamaah haji yang membawa pulang air ini ke negara asal mereka sebagai hadiah dan berkah bagi keluarga serta teman-teman. Tradisi membawa air Zam-Zam telah menjadi kebiasaan yang kuat, dan banyak orang meyakini bahwa air ini dapat memberikan manfaat khusus kepada siapapun yang meminumnya, baik untuk kesehatan, kesembuhan, maupun keberuntungan. Sejumlah kisah luar biasa pun muncul terkait keajaiban air Zam-Zam. Misalnya, ada cerita tentang orang-orang yang disembuhkan dari berbagai penyakit setelah rutin meminum air Zam-Zam. Beberapa kisah lain menyebutkan bahwa air ini juga memberikan kekuatan bagi mereka yang sedang berpuasa, karena dapat menghilangkan rasa lapar dan haus. Para ulama seringkali mengingatkan umat Islam untuk tidak hanya meminum air Zam-Zam, tetapi juga berdoa saat meminumnya. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad, air Zam-Zam tergantung pada niat orang yang meminumnya. Untuk memenuhi permintaan yang tinggi terhadap air Zam-Zam di seluruh dunia, pemerintah Arab Saudi kini memiliki sistem pengemasan modern yang memungkinkan air Zam-Zam dibotolkan dan dikirim ke berbagai negara. Setiap tahunnya, pemerintah juga memproduksi jutaan liter air Zam-Zam yang dikemas dalam botol-botol khusus untuk para jamaah haji dan umrah. Botol ini dilengkapi dengan segel keamanan untuk menjamin keasliannya dan menjaga agar tidak tercampur dengan air lainnya. Meskipun demikian, bagi banyak orang, pengalaman meminum air Zam-Zam langsung di Masjidil Haram tetaplah tidak tergantikan. Saat berada di depan Ka'bah, banyak jamaah yang merasakan kedekatan yang luar biasa dengan Allah, dan air Zam-Zam menjadi salah satu cara untuk mengungkapkan rasa syukur dan kedamaian hati. Meminum air ini di Masjidil Haram, sembari memandang Ka'bah, memberikan sensasi spiritual yang dalam, seakan-akan menjadi bagian dari sejarah dan keberkahan yang telah berlangsung selama ribuan tahun. Kisah tentang sumur Zam-Zam mengingatkan umat Islam bahwa di balik fenomena alam, terdapat campur tangan Allah yang tak ternilai. Sumur ini menjadi bukti nyata dari mukjizat yang ditinggalkan sejak zaman Nabi Ibrahim dan Siti Hajar, yang terus lestari hingga hari ini. Tak hanya sekadar air, Zam-Zam adalah simbol keyakinan, keajaiban, dan kasih sayang Allah bagi hambanya. Bagi setiap muslim, meminum air Zam-Zam adalah bentuk ibadah sekaligus pengingat akan perjalanan iman yang harus mereka jalani,
penuh kesabaran dan keikhlasan seperti yang dilakukan oleh Hajar saat ia mencari air bagi putranya, Ismail. Sumur Zam-Zam adalah simbol keabadian yang tidak hanya menakjubkan secara fisik, tetapi juga menjadi saksi bisu perjalanan umat manusia dalam mencari Tuhan. Di setiap teguk air Zam-Zam, tersimpan pesan keteguhan iman, harapan, dan keberkahan yang mengalir dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah penyelaman Syekh Abdul Baqi ke dalam sumur Zam-Zam, rasa penasaran dan kekaguman umat Islam terhadap sumur ini justru semakin besar. Meskipun Syekh Abdul Baqi sudah memastikan bahwa air mengalir melalui dua celah kecil di dinding sumur, misteri tentang sumur Zam-Zam tetap tidak sepenuhnya terpecahkan. Banyak orang meyakini bahwa air Zam-Zam mengandung kekuatan spiritual dan keberkahan, sebab ia tidak pernah kering, meskipun terus diambil setiap hari oleh jutaan jamaah dari seluruh dunia. Ada banyak kisah tentang keistimewaan air Zam-Zam yang menginspirasi keimanan umat Muslim. Air ini dipercaya memiliki khasiat luar biasa yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit dan menghilangkan rasa lapar dan haus. Nabi Muhammad pernah bersabda bahwa air Zam-Zam dapat memenuhi kebutuhan orang yang meminumnya, dan karena itu banyak jamaah haji yang berdoa sambil minum air Zam-Zam dengan harapan permintaan mereka akan terkabul. Penelitian ilmiah modern juga telah dilakukan untuk mempelajari komposisi air Zam-Zam. Analisis kimia menunjukkan bahwa air ini mengandung kadar mineral yang cukup tinggi, lebih tinggi dibandingkan air biasa. Selain itu, air Zam-Zam terbukti steril dan bebas dari kontaminasi, meskipun sumurnya tidak sangat dalam. Hal ini tentu menambah daya tarik sumur Zam-Zam sebagai salah satu keajaiban alam. Setelah peristiwa penyelaman tersebut, sumur Zam-Zam tetap dilestarikan dan dipelihara dengan baik oleh otoritas Arab Saudi. Kini, akses ke sumur Zam-Zam telah dimodernisasi. Air Zam-Zam dapat dengan mudah diakses di berbagai titik di Masjidil Haram, terutama melalui keran-keran air yang disediakan khusus untuk para jamaah. Sumur Zam-Zam sendiri dijaga dengan ketat dan dilindungi agar tetap suci dan tidak tercemar. Bagi banyak umat Muslim, kisah Syekh Abdul Baqi dan sumur Zam-Zam ini bukan hanya tentang penemuan fisik, tetapi juga tentang keajaiban spiritual yang memperkuat keimanan dan keyakinan. Air Zam-Zam menjadi simbol keabadian dan kekuasaan Allah, yang menunjukkan bahwa di tengah padang pasir yang gersang, Allah mampu menyediakan sumber air yang tak pernah habis untuk umatnya. Kisah ini terus menjadi inspirasi bagi mereka yang mengunjungi Makkah, berharap untuk merasakan keberkahan dan keajaiban air Zam-Zam dalam hidup mereka. Kesimpulannya, sumur Zam-Zam bukan sekadar sumber air biasa, melainkan sebuah mukjizat yang diwariskan sejak zaman Nabi Ibrahim dan Siti Hajar. Sumur ini menjadi simbol keberkahan, keteguhan iman, dan kasih sayang Allah kepada hambanya. Selama ribuan tahun, sumur Zam-Zam telah menyediakan air yang tak pernah kering meskipun diambil oleh jutaan orang, menjadi bukti kekuasaan Allah yang menjaga keajaiban ini hingga hari ini. Kisah penyelaman Syekh Abdul Baqi pada tahun 1971 memperkuat keyakinan umat Islam akan keistimewaan Zam-Zam. Penelitian ilmiah dan tradisi membawa air Zam-Zam ke berbagai negara semakin memperkuat kepercayaan bahwa air ini membawa manfaat kesehatan dan spiritual. Sumur Zam-Zam menjadi pengingat akan perjalanan spiritual dan keteguhan iman yang penuh kesabaran, sebuah warisan sejarawan yang menginspirasi umat Muslim untuk selalu berserah diri kepada Allah, percaya pada kuasa-Nya, dan bersyukur atas setiap nikmat yang diberikan.